Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Radinata dari kelas B semester 1 dengan NIM 12570500013. Jadi pada pembahasan tugas kali ini saya akan membahas tentang software atau biasa disebut istilah the ghost in the machine. Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu software. Apa itu software? Wah, perbedaannya dengan hardware kita analogikan gitu ya. Apa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya di era digital ini yang sekarang. Yang pertama itu apa itu software? Software seperti namanya software gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut perangkat lunak. Sebenarnya perangkat lunak ya, tidak keras gitu ya. Jadi software itu merupakan suatu instruksi atau program yang mana program itu mengatur bagaimana suatu sistem bekerja gitu, suatu sistem atau suatu perangkat keras hardware ya, bekerja. Sedangkan hardware adalah tubuh atau adalah wadah sebagai perwujudan dari suatu instruksi atau program tersebut. Ya gini aja mudahnya, kita analogikan software sebagai ruh dan hardware sebagai tubuh kita. Kita nih manusia sebagai manusia pasti butuh tubuh untuk bergerak. Untuk bergerak. Untuk misal gini kita bergerak 1, 2, 3 gitu ya. Untuk berbicara. Tetapi jika tubuh tidak memiliki ruh, memiliki software untuk menginstruksikan ini bergerak nih 1, 2, maka tidak akan. Contohnya orang mati. Orang mati gimana? Tidak ada ruh gitu, tidak ada nyawanya. Apakah bergerak? Enggak kan? Seperti itu juga suatu sistem tidak akan bergerak gitu kalau tidak ada inputan atau tidak ada suatu program atau tidak ada yang menginstruksikannya gitu. Jadi suatu sistem perlu software gitu, perlu instruksi atau perlu program untuk menjalankannya gitu. Itu analoginya ya. Jadi itu analogi sekaligus perbedaan, atau kita bahas lagi di software itu bentuknya non fisik atau bentuknya bekerja di balik layar gitu ya, tidak terlihat atau tidak bisa disentuh. Berkebalikan dengan software hardware yaitu bersifat fisik yang bisa dilihat, bisa disentuh gitu. Itu hardware, perbedaan hardware dan software. Jadi apa sih hubungan software dan hardware dalam kehidupan sehari-hari ini dan kehidupan kita sehari-hari? Contohnya kita dalam keseharian kita, dalam kebiasaan kita kan kita sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, pasti tidak lepas dari yang namanya gadget gitu ya, atau handphone. Nah, handphone itu kita kita ibaratkan sebagai hardware, yaitu suatu hardware yang bentuk yang bisa dilihat, disentuh gitu ya, hardware perangkat keras. Kita bangun tidur pegang HP, kita keluar pegang HP, kita habis dari mana pegang HP, pasti itu kita tidak bisa terlepas dari itu karena emang sudah zamannya gitu. Nah, suatu HP ini apakah bisa bekerja tanpa adanya sistem, tanpa adanya suatu kode atau program yang menjalankannya? Itu tidak kan. Contohnya deh, HP yang rusak. Itu kenapa rusak? Karena softwarenya yang rusak, yang sudah tidak berfungsi. Karena ada kesalahan atau ada kerusakan pada software, pada programnya. Makanya tidak bisa hidup gitu,
si HP-nya, handphonenya. Atau kita perkecil lagi, kita main HP, kita buka WhatsApp, buka IG, Instagram, buka sosmed dan lain gitu, aplikasi atau game online gitu, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Valo gitu. Nah, kita tadi ibaratkan HP sebagai hardware. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP itu, handphone itu, kita ibaratkan sebagai software, yang mana ketika kita menekan, ketika kita membuka aplikasi, maka akan terjalan suatu program yang mana membuka aplikasi tersebut, menampilkan isi-isinya. Nah, itu yang disebut sebagai software gitu ya. Jadi software itu tadi seperti di awal, suatu instruksi atau program untuk menjalankan hardware atau perangkat keras untuk bekerja gitu. Jadi untuk analogi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk mengapa sih atau apa sih pentingnya mempelajari software di era digital sekarang ini atau di era society 5.0? Seperti tadi kita pembahasan sebelumnya, di era sekarang ini kita pasti sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya digital atau yang namanya ya digital gitu. Kita bangun tidur main HP, apa-apa main HP, atau apa-apa buka laptop atau apa gitu ya, sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi gitu. Seperti tadi kita buka WhatsApp, buka sosmed, betapa pentingnya teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita gitu ya. Seperti misal siswa-siswa seperti bisa untuk mempelajari teknologi untuk membantu pekerjaan sehari-hari ya, dari misal sekarang AI gitu, artificial intelligence bisa membantu kita, software. Kemudian daripada itu, kita sepantasnya sebagai mahasiswa teknik informatika harus menjadikan software sebagai landasan atau sebagai fondasi utama kita gitu ya. Karena tadi kita dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi gitu ya. Kita harus menyadari bahwa software itu bukan cuma alat gitu, bukan cuma alat bantu kita, tetapi juga sebagai jiwa dari setiap sistem yang kita jalankan gitu. Jadi tadi kita analogikan sebagai ruh dari badan tubuh. Tanpa software itu ya teknologi sekarang tidak akan berjalan itu. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.